jadi curigakan saya banyak tinggal di luar atau jangan sampai nikah lagi. Ya itu aja. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, sini lagi. Semuanya nih, anak muda ini. Habis sholat kali ini hamuk. Tempatnya istirahat teman-teman. Perbaiki rumah. Iya, sini lagi. Wah, bagus sekali anunya ini, pemandangannya ini. Pemberian Allah kita syukuri. Ini luar biasa ini. Ya, alhamdulillah Ustaz. Kami sudah bersyukur sekali nih bisa singgah di kampus 2 Hidayatullah. Salut Talawar ini. Iya. Saya memang sudah lama mau jalan-jalan ke sini, melihat pemandangan di belakang pondok kita ini. Ya ini kondisi kampus 2 Hidayatullah Salut Talawar, Desa Tadui. Di sini di Suni Putra. Ini mumpung Ustaz di sini nih, kita mau sore futsal Ustaz ya. Insyaallah sebentar sore kami futsal. Makanya sebelum itu kami ingin sharing, ingin minta pengalaman Ustadz waktu dari awal sejak berhidayatullah. Kami belum tahu ini sejak kapan Ustadz gabung di Hidayatullah. Oh, sebelum saya ke Hidayatullah dulu waktu ya kuliah juga ngambil jurusan matematika. Oh, di STKIP Palopo. Ya. Kemudian di semester 5 kalau tidak salah waktu itu tahun 89 ya, di samping aktif di HMI, berkat itu sehingga saya berusaha untuk jalan-jalan ke Hidayatullah Pusat Balikpapan tahun 89. Waktu itu saya tiba di sana ada 3 bulan ya, menjelang 3 bulan lah ya. Kemudian pihak pengelola Hidayatullah menyuruh saya, memulangkan saya kembali untuk menyelesaikan kuliah karena waktu itu baru semester 5 kalau tidak salah. Justru disuruh pulang? Iya, disuruh selesaikan. Katanya Hidayatullah tidak menerima mahasiswa pelarian. Akhirnya Ustaz selesaikan kembali ke Palopo? Iya, karena jurusan saya ceritanya dianggap agak dibutuhkan, jurusan matematika ya. Teman-teman dulu di Gunung Tembak itu masih kurang, saya disuruh selesaikan. Saya pulang selesaikan. Setelah selesai langsung kembali lagi ke setelah pulang kuliah, kuliah begitu juga aktif. Saya dulu itu di HMI cabang Palopo, keadaan juga di Makassar itu aktif. Jadi untuk HMI itu ya alhamdulillah tuntas lah ceritanya, trainingnya itu dari basic training, intermediate training. Saya intermediate training dulu di Jogja, kemudian SC-nya juga di Bogor, kemudian advance kembali di Jogja. Jadi untuk HMI selesailah. Sudah itu baru kembali ke Hidayatullah. Tunggu dulu Ustadz kenal dengan Hidayatullah itu lewat siapa? Lewat majalah. Oh justru lewat majalah, bukan tokoh? Bukan tokoh, lewat majalah. Di samping itu juga ya karena banyak juga sudah orang Hidayatullah juga memang orang HMI itu di Hidayatullah, misalnya Ustadz Asis, Kohir, itu kan orang Hidayatullah semua, tapi waktu itu enggak terlalu belum bergairah lah, belum terpanggil. Nanti saya membaca buku majalah Hidayatullah itu baru saya merasa penasaran, mau melihat di mana wujudnya ini cerita yang ada di majalah ini. Sehingga saya berusaha untuk ke Balikpapan waktu itu. Sebenarnya yang menarik perhatian Ustadz waktu itu apa sampai bikin keputusan bergabung ke Hidayatullah? Suasana setelah saya tiba di Balikpapan. Ya. Jadi ada suasana di sana yang memang unik daripada yang pernah saya lihat. Di mana uniknya Ustaz? Ya misalnya putra itu terpisah dengan putri dan syariat itu ketat waktu itu. Ya kita ini kan kuliah dan di masyarakat umum itu
laki-laki dan perempuan itu kan biasa saja ketemu bincang-bincang atau dialog. Tapi setelah saya tiba di Balikpapan, ternyata luar biasa, bukan cuma atau ada batas pakaian Ya. yang merupakan batas syariat, tapi betul-betul sudah tempat. Jadi putra itu jauh sekali Terpisah. dengan putri, terpisah, bahkan dibatasi dengan jalanan dan danau. Nah, itu yang menjadikan saya selain ini ada proses Islamisasi yang jelas di sini. Makanya saya tertarik. Persisnya di Hidayatullah Pusat Gunung Tembak. Nah, Iya. waktu itu tentu masuk kan tidak langsung dapat penugasan. Sekarang amanah apa yang waktu itu dikasih ke Ustadz pertama gabung itu? Ya, pertama saya di sana disuruh pulang, kemudian kembali ke sana. Iya. Dites 40 hari oleh Pak Kohir. Kemudian setelah selesai TC, kembali disuruh juga membantu beliau untuk mentese ya warga-warga dan santri yang baru datang waktu itu. Nah, Yes. ini yang menarik karena di Hidayatullah pada tahun-tahun 90-an, angkatan teman-teman saya pasti sudah paham ini. Yang masuk ada istilah TC. Nah, training center Ustadznya, Iya. persisnya. Itu berapa hari dulu, Ustadz? 40 hari. 40 hari awal masuk. Iya. 40 Nah, hari. bisa diceritakan kisahnya, kayak menarik. Ya, jadi TC itu sebenarnya training center itu. Iya. Pada intinya itu ingin menghilangkan istilahnya di Gunung Tembak itu togo, rasa kesombongannya orang. Togo, iya. Ya, rasa keangkuhannya orang, latar belakangnya dan lain-lain yang menjadikan dia tidak taat nanti dalam aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan ditentukan oleh pesantren ke depan. Makanya istilahnya dulu itu TC itu untuk menghilangkan kesombongan deh, itu intinya. Nah, setelah itu Iya. kalau memang mereka yang masih pada jalur pendidikan disuruh lanjut ke SMP, mungkin letting saya. Nah, kalau yang masuk kelas-kelas angkatan Ustadz yang sudah kuliah atau alumni SMA, setelah itu dikemanakan biasanya? Ya, saya dulu itu di samping membantu Kohir itu menangani TC. Iya. Kalau selesai ya memang ada yang ke pertukangan, ada yang ke dapur umum. Sesuai dengan bakat Ya, barangkali. ada juga memang langsung ditugaskan ke daerah. Tergantung kebijakan setelah didiskusikan oleh istilahnya senior-senior atau pembimbing kita di Hidayatullah. Nah, tugas pertama saya itu membantu menangani TC. Kemudian di samping itu juga saya menjadi guru matematika SMP Sanawiyah Alia di Gunung Tembak waktu itu tahun 92 lah ke atas. Ya. Kemudian juga pernah juga masuk di Litman Sampah Nur Samsa. Kemudian tangani taman, ini lama juga tangani taman. Seluruh kampus? Ya, sampah Kohir di kampus Gunung Tembak itu. Nah, itu banyaklah pekerjaan kami dulu. Nah, itu Di sempat samping juga berjalan- jadi sekretaris pengkaderannya Pak Kohir. sempat berjalan berapa lama itu masa setelah Iya, TC? Sekitar 2-3 tahun lah. Karena masih bujang sudah tangani TC sampai nikah. Nikahnya angkatan berapa ini? Nikahnya anak atas 94. 94. Ya. Kemudian 61 pasang. Kami nikah dulu 61 pasang di 94. Kemudian jadi guru kembali dan menangani TC. Penugasan tadi pertama itu adalah saya ditugaskan untuk merintis Hidayatullah di Ternate. Tahun 95, sekitar bulan 3 lah. Waktu itu belum ada Hidayatullah di Ternate. Belum. Ya. Kita dikasih, ada dulu janji pesantren yang sudah ditinggal orang di sana itu, kemudian mau diserahkan ke Hidayatullah, itu janjinya. Kemudian saya diamanahkan ke sana. Penugasan pertama di Ternate itu saya Membuka pertama. membuka pertama. Tapi ada kabar Ustadz pernah tugas di Tarakan juga. Iya, setelah dari Ternate saya diganti Ustadz Kadir Abdullah. Iya. Kemudian saya ditugaskan di Tarakan. Setelah di Tarakan, kemudian saya kembali ditugaskan di Ambon. Sempat ke Ambon. Sempat Ambon. Sebelum kacau, sampai kacaunya. Jadi tahun 99 itu kan kacau. 9 ya. Ya, tahun 2000 baru saya lagi dimusyawarahkan, kemudian ditugaskan ke Manado. Tapi SK saya waktu itu enggak tiba di tangan saya, makanya saya tidak bertugas ke Manadonya, enggak ke sana karena saya nunggu SK
ternyata SK itu justru ditugaskan di di Kolaka. Berarti posisi sekarang sebagai Ustadz Ketua DPW masih banyak ternyata runutan tugas sebelumnya. Terakhir sebelum Sulbar di mana? Iya, jadi saya di Kolaka merintis juga kembali. Di Kolaka. Iya, waktu Ustadz Tasrif di sana sebagai ketua DPW kalau tidak salah begitu. Masih Korwil. Belum. Masih Korwil barangkali. Iya, masih Korwil Sulawesi Selatan, Tenggara kalau tidak salah. Iya. Ustadz Tasrif, kemudian Ustadz Majid sebagai ketua di Kendari, saya merintis di Kolakanya. Itu tahun 2001 sampai 2003. Kemudian ke Kendarinya. Saya dialihkan ke Kendari. Nah, setelah itu Ormas merubah istilah kepemimpinan di tingkat wilayah jadi DPW. Sempat ada kabar memimpin Sultra berapa kali? Iya, dari tahun 2005 sampai 2010. Itu. 2005 ke 2010, setelah itu ke Sulsel. Iya. Ya 2005 2010. Lama juga, dua periode berarti. Yang jelas saya 2 periode di Kendari sebagai ketua DPW. Iya. Setelah itu ke Sulsel. 2015 ke 2020. Ya tuh. Kemudian di Sulsel 2020 ke 2015 ke 20. Ya. Gimana ya? 2020 ke sekian di sini. Ya, tugas terakhirnya kita mendengar perjalanan beliau dari Ternate ke Tarakan ke Ambon. Mudah menyebutnya. Seperti kita bila pindahkan status selesai. Tapi kayaknya yang tidak gampang karena ada anak, ada istri. Mungkin ada sekali-kali ibu minta mundur deh dari penugasan, capek sekali tuh gimana? Inilah juga satu kesyukuran kita karena nikah di Hidayatullah, ya istilahnya nikah perjuangan. Nikah perjuangan. Ya, nikah perjuangan, nikah jihad. Jadi menemani dan ditemani istri itu adalah bagian dari perjuangan. Jadi alhamdulillah selama penugasan begitu istri itu selalu mendukung, nggak pernah mengeluh. Setahu saya nggak pernah mengeluh tentang masalah penugasan saya. Dia samiana wa ta'ala di belakang saya atau di samping saya itu. Karena ibu notabene adalah santri putri yang sudah digembleng barangkali. Iya, itulah baiknya kita menikah dengan kader. Makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman, bersyukurlah kita nikah di Hidayatullah dan juga dapat kader. Ya. Karena ada jaminan, sedikit ada jaminan karena kita yang alami begitu ya. Misalnya ada persoalan-persoalan dalam penugasan kita, misalnya istri mengeluh dan lain-lain, itu kan tinggal dikembalikan. Ya, Anda dulu saya dapatkan kan bukan di tempat yang enak, kita memang di tempat perjuangan. Nikah perjuangan. Iya, minimal itu jawaban itu sudah disiapkan kalau misalnya ada keluhan. Tapi alhamdulillah untuk sementara ini selama saya ditugaskan istri tidak pernah mengeluh. Bahkan makin kesini kan makin banyak anak dengan segala kebutuhannya. Ya, itu makin mendukung. Apalagi setelah saya ditugaskan di Sulawesi deh. Kembali ke Sulawesi misalnya di Kolaka, istri lebih mendukung. Bawa ke Kendari selama 2 periode. Adapun misalnya istri itu kadang juga bukan tidak mendukung. Hanya dia biasa katakan, wah selama kita jadi ketua DPW sudah jarang tinggal di rumah itu aja. Sering pergi. Iya, dua aja dicurigakan. Saya banyak tinggal di luar atau jangan sampai nikah lagi. Ya itu aja. Jadi itu aja barangkali ketakutannya. Atau... Apalagi mungkin dengan kabupaten yang sampai 19 kabupaten waktu itu. Iya, itulah. Saya dulu kan masih muda juga dan menurut orang itu ya masih laku lah kalau tidak ada lainnya. Sekarang mumpung Ustadz singgah nih di tempat kampus 2 ini. Nah, kita mau ada pesan ke seluruh kader muda dan masyarakat umum. Bagaimana ketaatan itu di Hidayatullah tentang penugasan seperti yang saya lakukan itu? Iya, saya kira ini kata kunci ya, bahwa kesuksesan itu ada pada pemahaman apa yang sebenarnya orientasi yang kita mau kerja dan visi yang kita mau tuju. Nah, keduanya itu memang sangat penting dipahami bagi teman-teman generasi muda supaya ketaatan itu hanya ngalir, bukan sesuatu yang dipaksakan dan terpaksa. Ketaatan itu memang sesuatu yang dibutuhkan. Ya, semahalnya dengan kita sholat. Kenapa kita sholat dan betul-betul kita berusaha untuk khusus sholat, bukan dipaksa lagi dan terpaksa, karena memang sholat itu kita butuh. Nah, sholat itu kita butuh. Kita butuh sholat karena ini menjadi media untuk dekat dengan Allah.
Nah, kalau di Hidayatullah kita butuh perjuangan di Hidayatullah ini karena kita ingin menyelamatkan diri. Ya, kita ingin menyelamatkan diri, menyelamatkan anak dan istri, menyelamatkan keluarga kita di Hidayatullah ini. Sehingga kita taat. Nah, bagian dari menyelamatkan diri itu ya taat. Gitu. Nah, kenapa kita yakin bahwa taat itu adalah menyelesaikan masalah? Ya insya Allah memang sudah seperti itu rumusnya. Siapapun taat sebenarnya sudah menyelesaikan masalah. Dan siapapun tidak taat pasti dia membuat masalah. Nah, kita di Hidayatullah ini kan banyak persoalan yang mau diselesaikan. Ya, kita selalu berpesan, janganlah ada di antara generasi yang menjadi bagian dari permasalahan. Tapi silakan datang berkumpul semua untuk datang taat menyelesaikan masalah. Itu. Nah, karena insya Allah lembaga kita ini, ya dulu kami merintis itu kan tidak ada secara materi, tidak ada apa yang dilihat. Tidak ada yang menjanjikan, tidak ada masa depan secara materi ini ya. Yeah. Tetapi karena ada idealisme di sana, ada visi di sana yang betul-betul menjanjikan, makanya kita berusaha untuk menelusuri itu. Dan satu prinsip tadi dengan taat, alhamdulillah anak-anak kita kan kita sudah melihat sekarang ini bagaimana perkembangannya Hidayatullah secara fisik. Ya, amal-amal usaha kita banyak, justru kita sekarang ini banyak yang mengeluh terlalu banyak amal usaha yang kita buka, kemudian tidak seimbang dengan kader yang bisa menangani. Itu artinya apa? Bahwa lapangan dan amal usaha terlalu banyak kita buka, sedangkan kader-kader yang mengisi itu sangat kurang. Ini kan satu hal yang sangat menjanjikan secara positif. Dibanding dengan kita tinggal misalnya di luar, ya kita punya potensi tapi tidak ada yang bisa dikerja, tidak ada karya kita. Apalagi bicara masalah sejarah, nggak mungkin karena nggak ada sejarah kita, nggak ada kebaikan yang kita lakukan untuk menjadi cerita anak dan turunan kita di belakang itu. Tapi kita itulah misalnya merintis atau membuka cabang di mana saja, itu namanya kita sudah membuat sejarah, ya membuat sejarah untuk kebaikan anak-anak kita di belakang. Itulah kuncinya mengapa taat itu penting. Karena taat itu pasti menuju ke suatu prestasi karena menyelesaikan masalah. Begitu juga sebaliknya, kalau orang tidak taat berarti dia menunda keberhasilannya. Ya, dia menunda keberhasilannya, dia menunda kebaikannya. Itu kemudian barangkali yang di Hidayatullah dikenal penugasan adalah ujian ketaatan. Ya, karena prestasi sebenarnya mestinya kita bersyukur kalau ditugaskan. Karena tugas itu kan prestasi. Ya, prestasi secara pribadi kita karena kita sudah taat, tapi karya kita di sana kan banyak orang di belakang. Jadi kalau orang bicara aman wa amilus sholihat, aman itu adalah ketaatan, amilus sholihat itu adalah lapangan kerja. Kita pahami bahwa insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita buat itu adalah bagian dari kontribusi kita kepada generasi kita di belakang. Tapi kalau dalam riwayat penugasan Ustadz, pernah punya pengalaman terganggu enggak tentang ketaatan? Misalkan dengar kabar si Anu teman letting jadi kepala dinas atau apa? Oh iya, makanya saya juga itu agak malas pulang kampung. Malas saya dulu karena malas pulang kampung dan malas ketemu dengan teman-teman kuliah. Karena pasti itu ditanyakan golongan apa, sudah PNS dan seterusnya, dan itu menjadi cerita umum itu di kampung-kampung bahwa nanti orang berhasil itu kalau jadi PNS, ya ukurannya kan PNS dan kaya, itu kan ukurannya orang berhasil. Sedangkan kita ini ceritanya sebagai orang yang memiliki idealisme, berjuang, itu bukan ukuran. Yang menjadi ukuran kita itu adalah apa prestasi yang kita lakukan ini untuk generasi kita di belakang. Itulah. Baik, sekarang sebelum kita pisahin, Ustadz kan mau futsal katanya. Iya. Umur sudah berapa sekarang? Umur saya sebenarnya masih remaja. Baru 55 tahun. Nah, yang dilawan yang saya lawan ini kan anak-anak remaja juga, makanya saya tidak mau dikalah. Sebelum pulang Ustadz, saya sayang kalau tidak ada nasihat pesan buat teman-teman dan kader muda utamanya dan masyarakat umum tentang, ya sebagai ketua DPW Hidayatullah Sulawesi Barat, pesan kepada halayak umum tentang Hidayatullah ini. Iya, jadi saya berpesan kepada kita semuanya bahwa marilah kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kita dan keluarga kita dan umat di belakang. Itu intinya. Lewat apa? Lewat karya-karya
pendekatannya pendidikan. Kalau kita geluti pendidikan, silakan bikin pendidikan. Kalau kita pesantren, silakan buka kampus. Kalau amal usaha, ekonomi dan seterusnya, apapun kita silakan lakukan dan tangani dengan baik, karena kita akan membuat sejarah kebaikan. Itu. Kita ingin memberikan kebaikan kepada orang di belakang kita. Itu. Ya, teman-teman, sahabat MAS, sejuk dan indahnya pemandangan kampus 2 Hidayatullah Saleh Talawar. Ini kampus Putra makin teduh lagi dengan nasihatnya beliau. Ya cuma sayang terbatas waktunya, beliau sudah harus kembali ke Mamuju, sholat asar berjamaah di kampus Putri dan futsal. Ini yang tidak bisa beliau tinggalkan, rutin olahraga untuk menyeimbangkan sehatnya fisik dan kuatnya spirit. Terima kasih Ustadz. Ya. Semoga sehat dan selalu Silakan berkarya. amin. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.